Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabatku semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apa. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk menerjemahkan ayat-ayat dari Al-Quran. Kita akan menerjemahkan surat yang ke-106, yaitu surat Quraisy. Nah, Quraisy ini adalah salah satu kabilah bangsa Arab, kabilah di Mekah, yang diabadikan namanya di Quran. Kenapa demikian? Karena suku Quraisy ini adalah suku yang sangat disegani oleh sekelilingnya, oleh suku-suku lain. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa saat itu mereka itu tidak punya suatu kekuasaan yang besar berupa negara itu nggak ada, tapi mereka suku-suku dan mereka saling punya pimpinan masing-masing. Nah, tetapi di antara suku-suku yang ada itu, bangsa Quraisy atau kaum Quraisy ini adalah yang disegani di antara mereka. Kenapa mereka disegani? Salah satunya adalah karena mereka itu punya kekuatan yang solid. Mereka dikenal sebagai orang yang kuat dalam hubungan kekeluargaan di antara mereka, saling menolongnya itu sangat tinggi, dan lebih dari itu karena mereka ini dikenal sebagai pemelihara Ka'bah. Sebagaimana kita tahu bahwa Ka'bah itu sudah dari dulu diziarahi oleh orang-orang dari penjuru negeri selain orang-orang Mekah itu sendiri. Meskipun pada saat itu mereka melakukan ibadah di sekitar Ka'bah masih dengan cara musyrik, tetapi mereka setiap tahun akan mengunjungi Ka'bah sebagai ziarah menurut keyakinan mereka masing-masing. Nah, di sini kaum Quraisy ini dikenal sebagai pemelihara, sehingga mereka itu pada saat pergi melakukan perjalanan dagang tidak ada yang berani mengganggu. Nah, ini adalah salah satu bukti dari nikmat Allah. Nah, surat Quraisy ini dimulai dengan li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Nah, ini seperti kalimat yang tidak selesai. Di dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi dan juga Quraisy Shihab, maksudnya di sini karena apa? Karena nikmat Allah. Nah, surat ini masih sangat erat hubungannya dengan surat Alam Taro yang Al-Fil. Bagian terakhir adalah menyatakan bahwa saat itu Ka'bah meskipun diserang oleh Raja Abraha, tetapi Allah melindungi sehingga pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat, mereka hancur lebur. Nah, di sini adalah merupakan nikmat Allah. Mereka orang-orang di Mekah itu dilindungi karena ada Ka'bah, dan Ka'bah ini adalah yang menjaga adalah kaum Quraisy. Mereka yang memelihara Ka'bah, mereka menyediakan minum bagi orang-orang yang datang berziarah. Nah, di sini orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan melakukan perjalanan dagang dari musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman, ke tempat yang lebih hangat. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam, ke tempat yang lebih dingin. Nah, kebiasaan yang baik sekali yang orang-orang sekitarnya pun mengagumi, karena mereka itu punya kebiasaan membagi rata hasil atau keuntungan dari dagang tersebut. Nah, di sini bisa menjadi pelajaran atau contoh bagi kaum-kaum yang lainnya, sehingga orang-orang sekitar Jazirah itu mereka akan menghargai orang-orang Quraisy karena mereka tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang baik yang bisa menjaga keluarganya agar mereka tidak sampai mati kelaparan. Mereka membagi keuntungan dengan sama rata dari hasil perdagangan itu, dan yang paling penting adalah mereka adalah keluarga yang memelihara Ka'bah. Nah, untuk itu mari kita lihat ayatnya, ayat demi ayat kita artikan agar kita lebih mengerti, lebih jelas dari makna surat Quraisy ini. Baiklah teman-teman, kita baca dulu untuk surat Quraisy ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi, li ini karena, ilafi ini artinya kebiasaan. Nah, ini asalnya dari apa? Dari alifa. Alifa ini artinya menjadi jinak. Sedangkan bentuk menjadi ilafi artinya menjadi kebiasaan. Jadi orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Di ayat selanjutnya disebutkan.
ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Ilafi kebiasaan, him itu mereka. Jadi kebiasaan mereka, rihlata. Rihlata ini artinya bepergian. Asal katanya dari rohala. Rohala ini berangkat atau pindah tempat. Rihlah, kita udah sering ya mendengar kata itu ya. Oh, sedang melakukan rihlah, berarti sedang melakukan perjalanan. Rihlata, melakukan perjalanan atau bepergian. Asyita'i wassoif. Asyita ini pada waktu musim dingin. Nah, ini asalnya dari syata. Syata ini bercerai-berai. Kalau asyita'i artinya musim dingin. Kemudian wassoif. Wassoif ini artinya musim panas ya. Asalnya dari sofa. Sofa ini diam di musim panas. As-soif ini musim panas. Nah, jadi orang Quraisy ini punya kebiasaan mereka melakukan perjalanan atau bepergian untuk dagang pada waktu musim dingin dan musim panas. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman yang hangat. Di musim panas mereka pergi ke Sam yang lebih sejuk. Nah, perjalanan mereka ini karena nikmat Allah semata, maka mereka itu tidak pernah diganggu. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan di muka, li'ila, ini artinya karena, maksudnya karena apa? Karena nikmat dari Allah tadi. Mereka punya kebiasaan, orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan panas tanpa ada yang mengganggu mereka. Oke, kemudian di ayat selanjutnya diteruskan, fal ya'budu rabb hadzal bait. Fa ini maka, al mati ini artinya hendaklah. Ya'budu, wawu ini ciri untuk jamak. Ya, ini ciri mudhari, sehingga akar katanya ain ba'dal. Ain ba'dal ini abada artinya menyembah. Nah, fal ya'budu, fa ini maka, lam mati ini artinya hendaklah, maka hendaklah mereka menyembah Rabba, Tuhan ya. Robban, Robbun itu sama Tuhan. Hadzal bait. Hadza itu artinya ini, bait itu rumah. Nah, maka di sini fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya rumah itu adalah Ka'bah itu. Karena mereka itu sudah diberi nikmat oleh Allah dengan melakukan perjalanan di musim panas dan dingin tanpa ada yang mengganggu, sudah selayaknya harusnya itu mereka tunduk pada Allah yang memiliki Ka'bah atau rumah ini, itu rumah tua, istilahnya Ka'bah itu rumah tua karena itu dari zaman Nabi Ibrahim. Oke, kemudian alladzi at'amahum min ju'. Alladzi ini bermakna artinya yang, at'amahum, hum itu mereka, at'ama. Lihat ini alif kemudian huruf sininya sukun, berarti ini pola af'ala. Berarti kata asalnya adalah to ain mim. Kita lihat ya di kamus, to'ama artinya merasai dengan lidah. Kemudian dikasih alif di depannya, to-nya disukunkan jadi at'ama artinya memberi makan. At'amahum telah memberi makan pada mereka. Min ini dari ju, ini kelaparan. Dari kata ja'a. Ja'a ini artinya lapar. Ja'a ini dari jawa'a. Nah, kalau ju ini artinya kelaparan. Jadi alladzi at'amahum min ju', yang maksudnya Tuhan yang telah memberi makan pada mereka dari kelaparan. Kemudian wa amanahum min khauf. Wa ini dan amana. Ini dari amina ya. Amina artinya merasa aman atau percaya. Dikasih alif di depan, kemudian disukun, pola af'ala jadi amana artinya bisa beriman atau mengamankan. Nah, di sini artinya mengamankan. Wa amanahum, hum ini mereka, dan mengamankan mereka min khauf. Min itu dari khauf itu rasa takut. Dari kata khaufa, takut atau khawatir. Khauf kekhawatiran. Jadi mereka ini sudah mendapatkan nikmat dari Allah yang telah memberikan makan mereka dari kelaparan dan juga telah mengamankan mereka dari rasa takut. Wa amanahum min khauf. Oke, kita ulang dari atas ya. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
ila fihim rihlata syita iwasoif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan atau bepergian pada waktu musim dingin dan musim panas. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka itu menyembah Tuhan mereka yang memiliki rumah ini. Rumah di sini Ka'bah maksudnya ya. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan pada mereka dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah menerjemahkan tadi surat Quraisy. Silahkan diulang-ulang agar lebih meresap di hati kita, dan waktu membaca kita bisa mengerti artinya sehingga pada sholat bisa menjalankan dengan lebih khusyuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.